adik-adik. Wah, apa kabarnya? Masih bertemu dengan Kak Menda dan juga Kak Yosafat. Iya. Wow, hari ini luar biasa Kak Menda. betul sekali adik-adik pasti bersuka cita di rumah ya. Mari adik-adik siapkan hatimu. Kita mau beribadah, mau memuji Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik siapkan hati, kita mau berdoa dipimpin oleh teman kalian. Mari kita berdoa. Shalom teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah online kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Tuhan berkati juga kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah teman-teman. Amin. Oke, adik-adik kita sudah berdoa, berarti mereka sudah siap memuji Tuhan Kak Menda. Betul sekali. Yuk, mari sama-sama kita mau bergembira, bersuka, karena apa? Kita ketemu lagi untuk beribadah, untuk memuji Tuhan ya. Yuk, tepuk tangan semuanya, berdiri, kita memuji Tuhan ya. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Lagi katakan, aku gembira, aku bersuka, menari, yeay, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Lili 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 lili. Ayo melompat. Hey. La 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 la. Bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Lagi ya sama-sama yuk. Aku bersiram, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ye, lagi. Aku gembira, wow. Aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Lili lili lili. Awas ya. Ayo melompat. Hey. La 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 la. Bertepuk tangan. Ya. Bersuka. Wow. Gembira. Di rumah Tuhan bersuka. Bersuka. Gembira di mana? Di rumah Tuhan. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh. Bersuka. Yeay. Gembira. Wow, di rumah Tuhan. Wow, luar biasa. Semua bersuka, semua gembira di mana Kak? Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Di rumah kalian tuh adalah rumah Tuhan juga, benar? Betul Iya, di sekali. situ ada berkat Tuhan. Makanya jangan malu-malu kalau untuk memuji Tuhan ya Kak Menda. Iya, sukacita ada di rumah. Kalau kita juga Betul. memuji Tuhan. ya. Betul. Nah, kalau begitu kalian masih sukacita kan? Masih tetap bergembira, masih harus tetap bersemangat Oh juga iya, Kak betul Menda harus ya. semangat Yuk. ya. Kita mau nyanyikan pujian ini, kita mau nyanyikan tunjukkan bahwa sukacita ketemu sama Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Benar Kak Menda? Betul sekali Kak Yosafat. Kita harus bersuka cita memuji Tuhan, bertemu dengan Tuhan kita Yesus. Oke ya, siap-siap yuk semuanya bangkit berdiri. Masih bangkit berdiri ya, masih betul. bersemangat. Kita nyanyikan pujian ini ya, yuk. Yuk, tepuk tangan dulu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Yeah. Terima kasih Tuhan. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Yeay, ku memuji dan menyembah. Siapa? Tuhan Yesus. Oh senang lagi ya. Sukacita ku bertemu ya dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus,
sukacita. Yeay, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, lagi katakan ya, sukacita. Ya, ku bertemu dengan siapa? Dengan Yesus, Ya, ya Tuhanku. amin. Ku memuji Dan menyembah Tuhan Yesus. oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ya. Ku bertemu Dengan Yesus, ya Tuhanku. ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku memuji ya Dan menyembah Tuhan Yesus. Apa? Oh senangnya. Yeay. Wow, kalau kita sukacita memuji dan menyembah Tuhan pasti ada berkatnya. Benar Kak Minda? Betul sekali, berkat sukacita bagi keluarga kita. Amin. Meskipun saat ini kita semua nggak ngerti ya. Iya. Pandemi ini kok kayaknya nggak selesai-selesai Kak Menda. Betul sekali, ibadah di rumah. Tapi jangan patah semangat adik-adik. Tetap memuji Tuhan ya. Iya, karena bulan ini kita belajar tentang ketekunan. Wah. Minggu ini adalah minggu yang pertama. Kita mau belajar bertekun tentang apa ya? Mau tahu? Kalau mau tahu tetap ikuti ibadah terus ya. Iya. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kadang-kali kita nggak ngerti apa yang sedang kita alami ini. Tuhan kok pandemi ini gak selesai-selesai. Bener Kak Menda? Iya, sekolah di rumah, apa-apa di rumah Kak. Gak bisa kemana-mana juga Iya ya. betul. Tapi tetap ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan. Ada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Tetap bersyukur. Yuk makanya nyanyikan pujian ini jadi doa kita sama Tuhan. Ya, siapkan hati kita yang terbaik. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah sembuah yang Tuhan beri. Tuhanmu, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Yuk adik-adik yang di rumah, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah sembuah yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Saatnya kan tiba nanti, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Shalom, apa kabar adik-adik? Salam jumpa kembali dengan Kak Oke. Dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Sekalipun kami harus banyak berdiam diri di rumah karena situasi pandemi ini, tetapi kami terus dipenuhi dengan sukacita dan kami boleh terus belajar dari rumah dan juga belajar firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan pesan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kamu mungkin sudah merasa bosan ya. Aduh, sudah 1 tahun lebih banyak diam di rumah, situasinya seperti ini. Masih juga belum bisa ke sekolah. Tapi kita harus tetap bertekun dengan keadaan yang saat ini kita alami. Nah, kita akan belajar bagaimana tetap bertekun dalam situasi yang sulit. Dan hasilnya itu loh adik-adik, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, kita nurut ya. Hasilnya luar biasa, hasilnya indah ya. Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Rut. Nah, kamu sudah banyak mendengar kisah tentang Rut dan mertuanya yang bernama Naomi. Ya, bagaimana mereka perjalanan kembali ke Bethlehem. Ya, waktu masa kekeringan ketika Naomi dan keluarganya pindah ke Moab. Tapi sekarang tiba waktunya Naomi kembali ke Bethlehem. Dan kamu juga sudah tahu kan, menantu Naomi yang terus mengikuti Naomi sampai di Bethlehem ya. Nah, dia bernama Rut. Nah, ketika Naomi sama Rut sudah sampai kembali ke Bethlehem ya, mereka harus memulai segala sesuatu dari awal, dari nol lagi ya. Enggak punya bahan makanan, kan baru datang ya, enggak punya apa-apa yang bisa mereka garap ya. Tanah yang sudah lama ditinggalkan oleh Naomi juga harus dikerjakan dulu ya. Jadi situasinya sangat tidak enak bagi Naomi dan Rut ketika baru tiba kembali di Bethlehem. Nah, tapi mereka kan butuh makan ya. Mereka butuh makan. Karena itu Rut bilang sama Naomi, "Ibu, aku akan pergi memungut jelai di ladang orang ya, supaya dengan itu mereka akan bisa makan adik-adik." Nah, kemudian Naomi bilang, "Oke nak, pergilah. Baiklah kau pergi dan kiranya Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau dan engkau ditunjukkan di ladang siapa engkau bisa memungut jelai." Nah, kemudian Rut dia berangkat, dia memungut jelai. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Rut? Rut memungut jelai itu adalah ketika orang itu sedang memotong hasil panen itu, gandum itu ya. Nah, itu ada yang tertinggal. Nah, yang tertinggal itulah ya yang kemudian dipungut oleh Rut. Nah, ketika itu dipungutin oleh Rut ya,
dikumpulkan di selendangnya, ya di pakaiannya itu, di selendangnya dia pungutin, dia berjalan terus di belakang orang yang sedang memotong gandum yang dipanen itu. Rut begitu tekun dan dia tidak berhenti. Dia terus bekerja, dia pungutin itu. Nah, sampai orang-orang di sekitar situ kan enggak kenal siapa Rut, enggak tahu. Sampai mereka akhirnya bisa mengenal, bisa tahu itu Rut menantu Naomi. Nah, ketika sang pemilik ladang datang untuk menengok ladangnya, dia lihat kok ada orang yang selama ini dia belum pernah lihat. Siapa orang itu? Nah, dia tanya sama salah satu pekerjanya, siapa orang itu? Sepertinya aku belum pernah tahu. Sepertinya dia belum pernah bekerja memungutin jelai di ladang ini. Kemudian pekerjanya bilang, Tuan, dia ini adalah Rut, dia menantu Naomi. Ternyata sang pemilik ladang itu yang bernama Boas, dia adalah kerabat dari Naomi, ya. Dia masih merupakan sanak dari keluarga suami Naomi, dari Elimelek. Nah, kemudian dia bilang, "Oh, ya, aku tahu. Aku sudah banyak mendengar tentang menantunya Naomi ini. Biarkan dia memungut jelai di ladang kita, dan yang memotong bulir gandum itu tolong angkat sedikit dan tinggalkan supaya dia bisa memunguti jelai-jelai itu." Jelai itu sisa-sisa dari gandum yang dipanen itu, ya. Ada yang terjatuh begitu kan, yang tersisa itu yang dipungutin oleh Rut. Sampai siang Rut juga tidak berhenti, ya. Dia masih terus bekerja. Nah, kemudian Boas datang sama dia. Boas bilang, "Kamu tetaplah di ladang ini, pungut jelai di ladang ini. Jangan kemana-mana, jangan ke ladang yang lain. Dan bekerjalah dekat dengan para pekerja perempuan di ladang ini. Kalau kamu haus, kamu bisa ambil air dari tempayan-tempayan yang tersedia di sana. Kamu bisa minum. Nah, sekarang sudah siang, waktunya kita makan. Kamu beristirahat, kamu makan." Kemudian Boas mengajak Rut untuk makan, ya. Rut disuruh makan, diajak makan. Wah, Rut sangat bersyukur sekali, ya, ketika dia diberitahu oleh Boas, ya, supaya tetap di situ, supaya jangan ada yang mengganggu. Langsung Rut itu bersujud dia. Dia bersujud di depan Boas dan dia bilang, "Terima kasih tuanku, engkau bermurah hati membiarkan hamba ini untuk memungut jelai-jelai di ladangmu. Terima kasih, kau sudah membuka kesempatan, membuka ladang untuk hambamu ini mendapatkan sisa-sisa gandum jelai-jelai itu." Wah, Rut sangat bersyukur, ya. Kemudian siang itu Rut bisa mendapat makan dan Rut bisa makan kenyang siang itu, ya. Bahkan makanan yang dimakan oleh Rut tidak sampai habis dan dia membawa makanan itu, dia ingat mertuanya, dia mau bawa pulang untuk mertuanya. Nah, kemudian Rut ketika sudah sore, dia pukulin itu jelai itu, bulir-bulir gandum itu, dan dia bawa pulang. Nah, yang terkumpul hari itu yang bisa Rut bawa pulang adalah sebanyak 1 eva, seeva. Itu kira-kira sebanyak 22 liter, ya.
Dia bawa pulang, dia tunjukkan pada mertuanya, kepada Naomi, dan kemudian Naomi bilang, wah ini luar biasa banyak sekali. Bahkan Ruth juga memberikan makan siang yang tadi dia bawa pulang dari pemberian Boaz tadi. Terus Naomi tanya, Ruth, hari ini kamu bekerja di ladangnya siapa? Wah ibu, aku bekerja di ladang orang yang sangat baik. Dia namanya Bapak Boaz. Dia membiarkan aku mengamungut jelai-jelai itu, bahkan dia bilang aku tidak boleh pergi ke ladang lain. Aku disuruh tetap memungut di sana. Wah, Naomi juga senang. Wah, ini pasti Tuhan yang menuntun Ruth sehingga Ruth bisa sampai ke ladang Boaz. Kemudian Naomi bilang, Ruth, kamu tetap aja di ladang Boaz, ya. Kamu pungut jelai di sana. Boaz ini adalah salah satu dari sanak kita, dari kerabat kita. Dia, maaf dia adalah orang yang bisa menolong kita, menebus kita. Jadi dalam arti memberikan perlindungan. Ya. Nah kemudian Ruth bilang, iya ibu, dia akan terus bekerja di sana. Nah sampai tiba waktunya ya gandum yang sudah dipanen itu dan mereka akan ada acara pengirikan ya. Nah ketika itu Naomi bilang sama Ruth, Ruth kamu pergi ke tempat pengirikan. Tapi hati-hati ya Ruth, jangan sampai ada orang melihat kamu. Nanti kamu lihat kalau Boaz sudah selesai makan dan minum, kamu mendekatlah ke dia, dia akan berbaring, kamu mendekat dan singkapkan selimut di kakinya. Kamu di situ ya. Itu maksudnya Ruth disuruh untuk meminta perlindungan kepada Boaz. Ruth melakukan ya, dia kenakan pakaian yang paling bagus, dia menunggu sampai Boaz selesai makan dan minum dan Boaz berbaring. Kemudian Ruth diam-diam, jangan sampai ada orang tahu, dan Ruth menyingkapkan selimut di kaki Boaz, kemudian Ruth berbaring di sana. Ketika tengah malam Boaz terbangun, Boaz lihat, kamu di sini. Terus dia bilang, oke, kamu tetaplah di sini ya, karena Ruth kan bilang minta perlindungan ya. Ya, besok aku akan bertemu dengan orang yang lebih berhak, yang mempunyai kesempatan pertama untuk memberikan penebusan bagimu. Kalau dia tidak mau, baru nanti aku yang akan menebus kamu. Nah, ketika pagi sebelum menjadi terang ya, Boaz kemudian menyuruh Ruth untuk segera pulang. Tapi sebelum pulang, bentangkan dulu selendangmu, dan Boaz memberikan gandum kepada Ruth untuk dibawa pulang supaya Ruth tidak pulang dengan tangan kosong. Kemudian pagi itu Boaz menemui kerabat yang lebih berhak lagi ya. Dia menemuinya dan dia berkata, ini ada Ruth dan Naomi yang harus ditebus. Kalau kau mau menebus, ambil ladang mereka. Ambillah, tapi kalau kau tidak mau, nanti aku yang ambil. Dia bilang, ya aku mau. Tapi kau harus juga mengambil Ruth. Wah, kalau itu aku enggak mau. Kalau begitu, aku yang akan menebusnya. Kemudian Boaz menebus Ruth ya, dan ladang milik Naomi, dan kemudian Ruth menjadi istri Boaz. Dan dari pernikahan Ruth dan Boaz, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Obed. Obed ini kemudian punya anak bernama Isai. Isai punya anak bernama Daud. Nah, adik-adik, dari sini kita melihat Ruth tetap tekun
tekun dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang sulit, dia tetap tekun. Dia lakukan bagiannya. Sampai akhirnya hasilnya indah. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Dari Rut inilah kemudian lahir Daud. Ya. Dan nama Rut tercatat dalam silsilah keturunan Daud yang kemudian terus ada tercatat di sana. Luar biasa sekali. Rut seorang Moab yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi dia bertekun. Dari sini kita belajar. Dari ketekunan ini membuahkan hasil yang indah. Kita akan melihat indah sekali janji Tuhan yang digenapi. Ya, walaupun situasinya mungkin gak enak, tapi kita akan melihat seindah pelangi kasih Tuhan. Demikianlah ya, kita akan melihat hasil atau buah dari ketekunan. Nah, firman Tuhan yang akan kita hafalkan ya, yaitu dari Ibrani 10 ayat 36 yang bunyinya begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, tetaplah bertekun ya, dan kita akan melihat hasil yang indah, seindah pelangi kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik sekarang kita berdoa ya dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memberikan engkau roh ketekunan sehingga engkau sanggup melalui apapun yang terjadi, masa sulit yang ada di dalam hidupmu, hingga engkau akan melihat indahnya pelangi kasih Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik dan sobat Rocky, kalian semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhan sangat menguatkan kita semuanya. Benar Kak Menda? Betul sekali. Bagaimana Tuhan Menggenapi janjinya buat kita. menggenapi janjinya. Kadang-kala kita nggak ngerti rencana Tuhan itu apa. Tapi kalau kita tetap terus bertekun, tiba saatnya nanti seperti pujian yang tadi kita nyanyikan Kak Menda. Iya. Kita akan melihat pelangi kasih Tuhan. Wah, Kita warna-warni akan ya, melihat, betul. Kita akan melihat janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan menggenapi janjinya buat kita. Betul sekali. Ya, jadi adik-adik di rumah nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Saatnya akan tiba nanti. Tuhan akan jawab setiap pergumulan kalian. Tuhan akan jawab setiap doa-doa kalian. Asal kalian tetap terus bertekun untuk setiap beribadah, berdoa dan membaca firman Tuhan. Iya. Nah, Kak Menda sekarang apa lagi? Iya, karena adik-adik sudah mau berjanji bertekun, sekarang saatnya kita akan bertekun juga untuk memberi persembahan dan bertekun juga berdoa. Kita akan menaikkan segala doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Nanti teman-teman kalian yang akan pimpin. Mari adik-adik, kita akan berikan persembahan dan berdoa dipimpin oleh teman-teman. Mari kita berdoa. Shalom teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk orang tua kami, sehingga kami bisa menabur berkat untuk pada hari ini. Kiranya apa yang kami tabur bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong ya Bapak agar Engkau berkati semua anak-anak yang ada di Indonesia. Tolong ya Bapak agar Engkau berikan kesehatan dan juga kekuatan agar mereka bisa terus sehat, agar tubuh mereka bisa terus fit, agar mereka juga bisa belajar dengan rajin dan giat juga ya Bapak, agar mereka bisa belajar dengan baik dan mendapatkan kepintaran maupun pandeminya Bapak. Tuhan berkati juga untuk kegiatan vaksin yang ada di Indonesia ini. Tuhan berkati agar kegiatannya terus lancar dan tidak ada kesalahan ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke Kak Menda, kalau tadi sudah memuji Tuhan, sudah diberkati firman Tuhan. Nah, kalau tema bulan ini adalah kita bertekun, berarti adik-adik di rumah, sobat-sobat Rocky semuanya tidak boleh bolong-bolong ya. Iya, bertekun ibadahnya juga ya. Betul, nah harus bertekun ibadah setiap hari Minggu jam berapa Kak Menda? Setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga ada kreativitas Rocky setiap hari Kamis. Jam berapa Kak? Jam 5 sore. Iya, Nah, adik-adik dan sobat Rocky pokoknya jangan lupa Betul. tetap bertekun. Betul Supaya adik-adik. mendapatkan apa tadi? Berkat.
Ya. menggenapi janji Tuhan. Tuhan berikan apa yang kalian minta ya. Oke, kalau begitu Kak Menda, Kak Yosafat semuanya akan berpamitan dan kita akan ketemu minggu depan dan God bless you. Sampai jumpa.